اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarana in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin beserta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, berkomunikasi haruslah dengan teratur agar apa yang kita ucapkan semua orang suka. Hadirin semuanya, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari sisi etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan dan adat. Sementara secara kamus besar bahasa Indonesia, etika diartikan dengan apa-apa yang benar dan apa-apa yang salah, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan akhlak. Adapun menurut Zev Zaleski, seorang pakar komunikasi di dunia, di dalam bukunya Spiritualitas Cyberspace, ia mengatakan bahwa perkembangan informasi dan komunikasi pada saat ini telah mencapai saat yang sangat mencekam. Di satu sisi melahirkan nilai positif dan dapat mengangkat taraf hidup manusia. Namun di sisi lain, hadirin, perkembangan informasi dan komunikasi jika tidak dibingkai dengan nilai-nilai agama, maka akan melahirkan kerusakan, keresahan, bahkan kehancuran bagi manusia itu sendiri. Hadirin, kekhawatiran tersebut kini telah terbukti. Dapat kita perhatikan bahwa budaya barat dan jahiliyah kini sudah merajalela. Hal inilah yang menjadikan manusia bersaing hanya untuk ketenaran di dunia. Seperti yang kita lihat di masa sekarang ini, banyak manusia yang menggoyangkan tubuhnya di depan kamera, ucapan yang tidak mendidik bagi generasi muda, berita yang dapat diubah dengan semena-mena, tayangan yang semakin tidak jelas arah dan tujuannya, bahkan sampai tega melawan orang tua demi gaya-gayaan semata. Betul, hadirin. Itulah potret nyata dari lemahnya etika komunikasi pada saat sekarang ini. Lantas, bagaimanakah solusi dari permasalahan tersebut? Sebagai jawabannya, Etika komunikasi di media sosial. sebagai landasan awal, mari sama-sama kita dengarkan firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang akan dibacakan oleh qori kami berikut ini. Ya
فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik dengan membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpahkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui kebenarannya, yang menyebabkan kamu menyesali atas perbuatanmu itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Menurut ilmu ma'ani, ayat tersebut merupakan jumlah insya'iyah, yaitu sebuah instruksi. Sedangkan asbabun nuzul dari ayat tersebut sebagaimana yang dituliskan oleh Imam Jalaluddin Asyuti Asy-Syafi'i, seorang cendekiawan muslim berkebangsawan Mesir yang wafat pada tahun 911 Hijriah. Di dalam kitab tafsirnya yang bernama Zadul Masir fi Ilmi Tafsiri, juz 2 halaman 240, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang bersumber dari Zabir bin Abdullah, Alaqamah bin Najlah, dan Ummu Salamah. Ayat tersebut berkenan mengatakan kebohongan yang disampaikan oleh Al-Walid bin Utbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir terprovokasi untuk melakukan tindakan destruksi. Maka turunlah teguran, "In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka bertabayunlah. Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir juz 3 halaman 123 ia menjelaskan, fatabayyanu ay fatusbitu min sihatil khabari, maka telitilah olehmu dari suatu kebenaran berita. Ayat di atas merupakan landasan awal di dalam bermedia sosial, sebagaimana perintah Allah yang mengajarkan manusia agar berbuat baik dan meminta suatu klarifikasi terhadap suatu informasi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ayatu minallah wal ajalatu minasyaitan." Kehati-hatian itu datangnya dari Allah dan ketergesa-gesaan itu datangnya dari setan. Hadis riwayat At-Tirmizi yang wafat pada tahun 279 Hijriah. Hadirin, wajar konflik yang terjadi di antara kita dikarenakan tidak berlakunya etika berkomunikasi sebagaimana semestinya. Tak sedikit orang yang luka hatinya lalu menumbuhkan rasa dendam di dalam dirinya, hanya gara-gara mendengar berita yang tidak jelas kebenarannya, sehingga dapat menyebabkan putus hubungan antara anak dan orang tua, Antara abang dan adiknya, antara keluarga dan kerabatnya, bahkan krisis kepercayaan antara rakyat kepada pemimpinnya. Betul hadirin? maka dari itu hadirin, Allah memperingati kita agar kita berbuat baik dimanapun kita berada dan selalu berkata dengan yang baik pula, dengan sebagaimana juga syair lagu berikut ini. berkata benar, akhlak yang mulia, Sifat terpuji, semua orang
Ayo kawan semua, jagalah perkataan agar kita selamat di dunia dan akhirat. Ayo kawan semua, jagalah perkataan. Ayo kita beretika. Allahu Akbar. Dan sebagaimana juga Allah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 yang akan dibacakan oleh qori kami berikut ini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Menurut Imam Ibnu Jauzi atau yang biasa dipanggil dengan Abul Faraz yang wafat pada tahun 597 Hijriah, yang silsilah keturunannya sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab tafsirnya yang bernama Zadul Masir fi Ilmi Tafsiri, juz 2 halaman 613, ia menjelaskan bahwa arti kata sabili yang bermakna agama Islam. Adapun menurut Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, seorang ahli tafsir yang berasal dari Damaskus, yang wafat pada tahun 120 Hijriah, di dalam kitab Tafsirul Quranil Azim juz 2 halaman 613, ia menjelaskan bahwa arti hikmah ialah apa-apa yang mengada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan kalimat mau'izatul hasanah ialah mengajarkan manusia agar berbuat baik dimanapun ia berada. Sebagaimana juga pepatah mengatakan, your mouth is your tiger, Famakka ya namaru. Anatta no kuci, wanatta no torades. Mulutmu harimaumu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulannya. Yang pertama, berkomunikasi haruslah memakai nilai-nilai agama. Berarti semua media cetak, elektronik, dan instrumen media sosial tidak boleh luput dengan nilai-nilai etika, agar apa yang kita ucapkan tidak akan menimbulkan mudarat. Yang kedua, berkomunikasi harus dengan arif, bijak, dan santun. Itu termasuk adalah aplikasi budi pekerti. Berarti dalam berkomunikasi harus memiliki budi pekerti, agar apa yang kita ucapkan akan
kenang sepanjang masa. Hadirin, mungkin ada sedikit syair yang akan kami sampaikan sebagai pengingat dan pengamat di dalam berkomunikasi sebagai berikut. Komunikasi ialah perbuatan yang mengadakan perhubungan Sama ada secara langsung ataupun perantaraan. Hukumannya harus dengan syarat menjaga batasannya agar tidak melakukan dosa, Mengumpat mencela, menghina semua itu perbuatan dosa. Minum fruity sambil bergaya, minumnya dikala senja. Yo yang muda mending berkarya daripada di sosmed bikin ribut saja. padi habis tinggal jerami. Bakar dulu hingga bersih. Rupanya serahan orang ganteng sampai di sini. Sekian, terima kasih.